Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita sekarang ngebahas tentang basic EGRP. Alhamdulillah webinar kita udah masuk ke episode yang ke-21. Ini udah melaksanakan puasa yang ke-23. Nah, seperti biasa, mohon keikhlasannya, kita sekarang ingin masuk ke sesi doa untuk pembukaan ini. Dimana sesi doa ini akan disampaikan oleh Saudara Mas Marus. Silakan Saudara Mas Marus, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum masuk ke agenda acara, mohon keikhlasannya kepada peserta saudara semua untuk kebaikan kita semua. Kita berdoa kepada Yang Maha Kuasa terkait yang terjadi saat ini seperti kayak pandemi ini, ya, di mana kita diberi kesehatan semuanya, diangkat segala penyakitnya, dilancarkan semua rezekinya, dan pasti semuanya bisa berdampak, ya kan? Salah satunya kepada tempat kerja kita. Ya. Untuk Mas Marus, Saudara Marus, sudah siap Mas? Oke, sebelum mulai acara ini, mohon keikhlasannya untuk mendoakan BPN dan mendoakan kita semuanya, terutama negeri kita ini. Semoga menjadi aman terkendali, yang lagi sehat, yang lagi sakit bisa diangkat segala penyakitnya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Silakan Saudara Mas Marus, waktu dan tempat diberikan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai acara webinar Ramadan, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa ya, agar diberi kesehatan, kelancaran, dan kemudahan. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala rasulillahi ajma'in amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta naj'al azana ila syi'ta sahlan. Ya Allah ya Arhamar Rahim. Tidak ada kemudahan kecuali yang Engkau buat mudah. Juga Engkau jadikan sebuah kesulitan, jika Engkau kehendaki pasti akan menjadi mudah. Mudahkanlah segala urusan kami. Semoga Bespat Network bisa memberikan lebih banyak manfaat bagi seluruh umat. Bisa terus berkarya, tambah maju, tambah sukses, dan jadikan jalan yang sedang kami tempuh ini menjadi jalan yang Kau berkahi dan Kau rahmati ya Allah ya Allah. Kami niatkan dengan adanya webinar Ramadan ini menjadi salah satu ibadah kami di bulan suci Ramadan. Semoga sedikitnya ilmu yang kita berikan ini menjadi besar manfaat. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wa min syai'il asqam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari segala macam penyakit yang sedang menimpa negeri ini dan dari segala penyakit yang buruk dan mengerikan. Jauhkanlah kami dari musibah yang berbahaya ini dan lindungilah keluarga kami semua dari musibah sehingga mereka dapat selamat di dunia dan di akhirat. Ya Allah, Engkau yang Maha Pengampun, Engkau juga yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadikanlah bulan suci Ramadan ini menjadi bulan pembersih hati, jasmani, rohani, dan pikiran kami, ya Allah. Kami niatkan webinar Ramadan ini menjadi satu nilai ibadah karena kami ingin berbagi ilmu pengetahuan dengan saudara-saudara kami. Jadikanlah kami semua yang mengikuti acara webinar Ramadan ini menjadi hamba-Mu yang mulia dan senantiasa diberikan hidayah, rahmat, serta maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas waktu dan terima kasih juga untuk rekan-rekan saya semuanya yang sudah berpartisipasi dari mulai pembukaan dan bacaan doa yang telah dibacakan oleh saudara Mas Marus. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada materi yang akan saya bahas di webinar kali ini tentang basic voting GGRP. Sebelum masuk ke materi atau ke pembahasan yang akan dibahas, baiknya saya memperkenalkan dulu, yaitu nama saya Riko Rudiansa dan ini sedang Telegram saya. Kalau misalkan ada mungkin mau share atau misalkan ada
setelah Telegram ini ada yang belum dimiliki atau dipahami bisa via Telegram, via email juga, ada email saya di konten sini. Pertama, alamat saya sekarang yaitu di Cibodas, Tangerang, Banten. Tepatnya di alamat saya sekarang di Bespat Network. Karena saya sekarang lagi mondok di Bespat Network. Pendidikan formal saya yaitu di SMK Tikuri di Barna. Nah, yang mana SMK Tikuri di Barna ini bertepatan di daerah Bandung Selatan, khususnya di daerah Ciparai. Nah, pendidikan non formal saya sekarang di sini di rumah jaringan Bespat Network. Mana alamatnya itu di Cibodasari, Tangerang. Untuk sertifikat, alhamdulillah saya untuk sertifikat saya sudah mempunyai yang CCNA, CISEN, sama CNA. Yang CCNA itu dari Mihmatik, untuk yang CISEN sama CNA itu dari Cisco. Oke, caranya sudah cukup ini. Saya lanjut ke slide berikutnya. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, baiknya saya eh, review lagi untuk tentang apa itu routing dan apa IGP. itu. Nah, oke, seperti pada gambar yang sudah saya share ini. Nah, di gambar ini kan ada beberapa routing yang sudah dijelaskan juga di beberapa webinar sebelumnya tentang protokol routing, protokol routing. Untuk kali ini saya akan membahas lebih spesifik ke protokol routing dinamik yaitu IGRP. Review lagi sedikit untuk memperkuat ingatan kita tentang routing itu sendiri. Ya. Jadi si routing itu fungsinya untuk menentukan jalur terbaik destination untuk mengirim sebuah paket, dan routing juga berfungsi untuk menghubungkan network yang berbeda. Sekarang kita akan bahas yang materi yang ERP ini. Nah, EGRP itu masuk ke routing protokol yang namanya IGP. Itu Interior Gateway Protocol. Yang mana IGP ini dia itu routingannya itu menggunakan AS yang sama atau dengan satu AS lokal. Menggunakan routing seperti routing statik, dinamik. Kalau untuk kita IGP ini, sebelah ini, nah ini kita udah berbeda AS. Nah, kalau kita udah berbeda AS, kita menggunakan routingnya yaitu EGP, Exterior Gateway Protocol. Nah, di sini EGP atau Enhanced Interior Gateway Routing Protocol. EGRP ini adalah routing protokol desain vektor yang dikembangkan atau ditingkatkan lebih ke modern untuk pengembangan dari IGRP atau Interior Gateway Protocol. Di mana IGRP ini termasuk routing desain vektor tetapi tidak support classless. Nah, IGRP ini dia supportnya dia yaitu kelas full. Jadi karena ada beberapa juga sih yang lebih karena di pengembangannya itu menjadi RP dalam untuk kalkulasinya atau dokumennya. Nah, jadi karena tidak mendukung kelasnya juga, maka dikembangkanlah dengan EGRP. Yang mana EGRP ini juga sudah support yaitu classless, PLSM, CDM.
Oke, ya. Nah, di sini ada karakteristik EGRP. Itu pertama, risiko proprietary. Pada dasarnya si EGRP ini emang Cisco proprietary ya, yang hanya support di vendor Cisco saja. Tapi karena semakin sini, karena si routing protokolnya juga untuk bisa digunakan skala besar, dan untuk kalkulasinya juga mungkin lebih baik daripada RIP-nya itu. Jadi banyak request supaya si EGRP ini bisa dideploy juga di perangkat lain juga gitu. Agar si beberapa vendor lain juga bisa support untuk si perangkat EGRP tersebut. Sekarang yang saya tahu yang udah ada beberapa support itu yang untuk EGRP di vendor lain seperti Huawei, Juniper, sama Palo Alto. Lanjut ke Enhanced Distance Protocol. Nah, di sini Enhanced Protocol ini yaitu algoritma distance vector yang ditingkatkan. Terus ada dua, yaitu retouching update algoritma. Nah, dual ini jadi CEGA ini mencakup fitur-fitur yang ditemukan dalam protokol routing state, yaitu bisa mengetahui keseluruhan topologi, yang mana kan kalau misalkan desain vector itu dia mengetahui keseluruhan topologi, sedangkan kalau si flat ini dia mengetahui keseluruhan topologi. Nah, jadi si IGRT ini bisa disebut gabungan dari desain vector dan link state. Desain vector sendiri, ya misalkan kalau misalkan ada topologi ya ini satu, dua, tiga. Nah, dimana jika si desain vector ini mau mengirim paket ke si router, 4, ganti dulu. Nah, mau mengirim ke sini, dia mempunyai dua jalur nih, ada jalur ke R2 dan ke R3. Nah, kalau kita menggunakan desain vektor, dia mengirimnya mempercayai ke sinaibornya tanpa mengetahui keseluruhan topologi atau misalkan metriknya untuk si R2 berapa, R3 berapa. Jadi si R1 mempercayakan aja ke sinaibornya bahwa nanti paket itu akan sampai ke R4. Nah, kalau misalkan di Lensted atau misalkan EGRT kali ini, ya mereka itu mengetahui misalkan di sini pos atau misalkan itu ini 20, 20, nah, hmm, tambahkan ini kita satu lagi ya. Nah, kalau misalkan si desain vektor ini kan dia tidak mengetahui keseluruhan topologi nih. Dia itu jadi mempercayakan networknya saja misalkan dia mau lewat ke atas nih, lewat ke router 2. Nah, meskipun dari router 2 metriknya lebih kecil,
dan ke R1 lebih gede, dia itu yang bakal dipilih, kalau misalkan desain vektor, dia itu bakal milih ke router 3, yang mana dia tuh hanya melewati satu nekop aja, atau satu loncatan aja. Nah, kalau dia bahwa tidak mengetahui bahwa kalau misalkan metrik ke si R3 itu dia lebih gede dari metrik ke dari metrik ke R1 lewat R2. Nah, kalau misalkan untuk TGRP atau ya itu kan sudah mengetahui keseluruhan topologi. Jadi kalau misalkan untuk kalkulasinya sudah mengetahui, dia akan memilih ke jalur yang atas dengan metrik paling kecil karena metrik yang kecil itu akan dipilih. Nah, EGRP juga cocok untuk jaringan skala besar. Tapi meskipun cocok untuk skala besar, tetap saja karena dia menggunakan algoritma distant vector, emang pada dasarnya masuk ke algoritma distant vector. Jadi dia ada batasan pokoknya juga atau loncatan-loncatan routernya yang dilewati. Ibaratnya router yang harus dilewatinya yaitu 2255. Itu batasannya bisa dilewati di router EGRP. Nah, terus tadi ada IP 88. Nah, di EGRP itu menggunakan IP protokol 88. Nah, yang pada dasarnya di OSPF juga udah dari udah ada di peruntukannya untuk OSPF, IP protokolnya 89 dan EGRP ini 88. Terus ada unique address. Unicast dan multicast. Nah, itu dengan IP 22.44.0.0.10. Nah, itu untuk IP multicast-nya sih. Lalu untuk IP versi 4 multicast-nya. Kalau misalnya untuk IP 6-nya dia FF00 dan A. Lalu ada AD yaitu administratif distance yang mana kalau AD ini sudah jelaskan tadi AD terkecil bakal dipilih untuk menjadi jalur terbaik si router untuk membawa atau mengirimkan sebuah paket ke destination. Nah, AD dari EGRP ini itu nilai AD internal, ada eksternal, dan summary. Internal yaitu ada internalnya dia 90, eksternalnya dia 170, serta summary-nya dia 5. Lanjut yaitu ada classless. Nah, di mana classless ini dia itu udah support untuk LSM, CIDR, support untuk eh, slash 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 slash. Nah, itu terus dia itu karakteristik si EGRP itu berkomunikasinya melalui RTP atau Reliable Transport Protocol. Jadi si RTP ini bertanggung jawab untuk menjamin pengiriman dan penerimaan paket EGRP ke semua router. Jadi yang menjamin pengiriman dan penerimaan ke semua router itu kalau di EGRP itu yang namanya RTP. Itu mendukung perpaduan pengiriman paket secara unicast ataupun multicast. Untuk efisiensi, hanya beberapa paket EGRP yang dikirimkan. Nah, pada jaringan multi akses, yang mempunyai kemampuan untuk mengirimkan paket secara multicast, seperti Ethernet. Itu mengirimkan hello paket ke semua router Neighbor secara multicast seperti di RTF ini tidak perlu mengirimkan hello paket ke semua router tetangga secara individu. Nah, alasan tersebut CGRP ini mengirimkan single multicast hello paket yang berisi sebuah indikator untuk menginformasikan si penerima bahwa paket tidak perlu dibalas. Nah, jadi untuk paket ini dia yang bertanggung jawab untuk pengiriman dan penerimaan si CGRP.
tipe paket yang lain seperti update paket, mengidentifikasikan bahwa balasan terhadap paket tersebut diperlukan. Nah, RTP itu jadi memuat sebuah ketentuan yang mengirimkan paket secara cepat ketika balasan terhadap paket sedang ditunda, yang membantu memastikan sisa waktu propagasi rendah di dalam keberadaan macam-macam kecepatan linknya. Nah, yang membantu juga untuk kecepatan linknya seperti Ethernet, kalau misalkan pakai Ethernet, ini link ke sini tuh atau pakai serial itu membantu untuk propagasi juga. Yuk, di sini ada tipe routing protokol. Ini ada yang sudah dijelaskan dari tipe routing protokol. Jadi CGRP masuk ke IGP, interior gateway protokol. Dan dia masuk ke distance vector. Nah, sini ada instead untuk protokol, vector untuk BGP, BGP 44 untuk IP6, BGP dalam routing protokol exterior gateway protokol, itu dengan algoritma path vector. Ini ada yang untuk support untuk ke IP versi 4 sama IP versi 6, yang mana IP versi untuk IP versi 4 ini dia untuk protokolnya seperti RIP yang versi 2, ini supportnya di IP 4. Terus IGP, SPF versi 2, ISIS, begitu. Nah, kalau misalkan yang support IPv6, itu RIP, NG, ada nggak IGRP for IPv6, SPF versi 3, PSIS for IPv6, begitu. Support for IPv6, nah ini yang support untuk di IP versi 6. Nah, sebenarnya awalnya nih, si IGRP itu dirilis pada tahun 1992 nih, sebagai protokol eksklusif yang hanya tersedia pada perangkat Cisco tadi, yang di Cisco itu. Nah, namun pada 2013 Cisco merilis fungsional dasar EGRP sebagai standarisasi terbuka untuk IETF. Untuk standarisasi IETF di nah, untuk IETF di Cisco itu fungsional itu pada tahun 2013. Nah, pada tahun 2013 di EGRP ini baru Cisco ini baru merilis fungsional dasar EGRP sebagai standar terbuka. Nah, sebagai RFC information bahwa vendor jaringan lain dapat mengimplementasikan EGRP pada peralatan mereka atau perangkat mereka untuk beroperasi dengan baik, baik itu router Cisco dan non Cisco menjalankan EGRP. Lanjut. Nah, di sini ada EGRP protokol Dependent Module atau VDM. Jadi itu memungkinkan untuk implementasi atau support IPv6, IPv4, table, tabel, topologi tabel. Di sini ada tabel juga. Nah, EGRP ini melakukan jadi si EGRP ini melakukannya menggunakan modul yang bergantung pada protokol VDM ini. Nah, VDM ini bertanggung jawab atas tugas-tugas peruturan khusus untuk setiap protokol lapisan jaringan di EGRP tersebut. Nah, itu ada beberapa nih yang
untuk dia bertanggung jawab untuk atas tugas-tugas perutuhan khusus dari CGRP, yaitu mempertahankan table dan topologi router EGRP yang termasuk dalam paket protokol. Terus membangun dan menerjemahkan paket spesifik protokol yang luas. Terus menghitung metrik dan meneruskan informasi ke lalu menerapkan filtering dan mengakses daftar. Ya, jadi ini menerapkan filtering juga untuk mengakses daftar di sini juga dari VTM ini melakukan fungsi redistribute ke protokol routing lain, mendistribusikan kembali router yang dipelajari oleh protokol lain. Ketika si router menemukan network baru, nah si router akan mencatat alamat dan interface-nya di network sebagai, nah akan mencatat alamat dan interface-nya itu di sini di network tabel. Akan mencatat alamat di sini untuk network routernya. Nah, sedangkan interface routernya, atau misalkan nah, ada router ini, satu, dua, si network table ini nanti akan mencatat network router dari si network router R1 atau misalkan network ini kita sebut bisa disebut network tablenya si router 1 ya. Nah, otomatis yang akan dicatat di network table R1 itu yaitu link IP dari link antar directory connected ke di dari router 1. Nah, yaitu ini untuk interface-nya nanti misalkan ke interface berapa, sedangkan IP-nya berapa. Nah, nanti dicatat di si network table-nya router tersebut. Nah, ada lagi topologi. Ada topologi di sini bersih tujuan router tujuan yang advertise oleh router nego gitu, yang sudah di advertise bentuknya dia itu disimpan di topologi untuk keseluruhan keseluruhan topologi si routernya itu. Misalkan hubungan topologi yang jadi destination 1, destination 2, slasher, slasher, routing table juga, ada routing table juga yang mana nanti setelah semua running, media running, tersimpan di routing table untuk semua network yang di advertise meskipun itu dari board, dari remote router. Lanjut ya. Ini ada namanya Reliable Transport Protocol. EGRP ini dirancang sebagai protokol routing independen lapisan jaringan karena di desain ini EGRP tidak dapat menggunakan jadi dia tidak dapat menggunakan layanan DP atau TCP. Nah, ini kan di transport dia tidak transportnya tidak menggunakan UDP atau TCP, tapi dia menggunakan RTP, yaitu Reliable Transport Protocol. Nah, untuk pengiriman dan penerimaan paketnya itu memungkinkan CIGRP jadi fleksibel dan dapat digunakan untuk protokol selain dari protokol TCP/IP seperti protokol IPX gitu atau dan lainnya.
jenisnya itu dia RTF, RTP. Nah, RTP dapat mengirim paket EGRP itu sebagai unit case atau multi case. Jadi si RTP ini bisa mengirim paket itu bisa case or case. Nah, paket multicase ini yaitu menggunakan IP multicase yaitu 224 0 0 10. Nah, ini untuk IP multicase. Nah, kalau misalkan untuk multicase IPv6-nya, IPv6-nya dia menggunakan alamat multicase-nya yaitu F02 Nah, ini untuk IP multicast Vietnam dan IP multicast-nya untuk IP4. Application di sini menggunakan PDN, dan di dalam PDN ini dia punya ada label table, table, sama routing table yang sudah dibahas barusan sebelumnya. Untuk network aksesnya, LAN connection atau WAN connection. Ya. Nah, ada authentication. Ini seperti protokol kebutuhan lainnya, seperti ya EGRP juga, jadi dapat dikonfigurasi untuk autentikasinya. BIP versi 2 atau misalkan IPF, BSS, dan BGP masing-masing dapat dikonfigurasi untuk mengautentikasi informasi routing mereka. Jadi, agar ya, ini juga praktek yang baik ya menggunakan autentikasi ini untuk baru. Dan ini untuk mengautentikasikan informasi router yang dikirim, misalkan router yang dikirim maupun dari R2 ke R1 atau misalkan R1 ke R2 atau sebaliknya dari R1 ke R3 sama R3 ke R1. Untuk melakukannya jadi memastikan bahwa router hanya menerima informasi routing dari router lainnya yang telah dikonfigurasi dengan kata sandi atau informasi yang sama. Kalau misalkan di si router ini autentikasinya sama ini, nah baru dia bisa saling menerima untuk menyimpan informasi routing tabelnya masing-masing. Kalau misalkan dia tidak autentikasinya dia tidak sama, dia tidak akan menyimpan atau tidak akan menerima informasi dari router router yang belum dikonfigurasi autentikasinya dengan sama. Oke, di sini pertanyaan. Oh ya, oke, nanti kita lanjut. Simulasinya. EGRP paket tipe. Sini ada
ada hello paket, itu digunakan untuk penemuan tetangga atau neighbor dan untuk menjaga kedekatan neighbor. Jadi untuk si hello paket. Terus untuk update dia menyebarkan informasi pertuan ke neighbor EGRP. Dan kan ada acknowledge itu untuk pengakuan bahwa si EGRP paket. Nah, ada query untuk spesifik information dari neighbor router. Sedangkan ada reply itu untuk merespon si query ini. Nanti untuk jelasnya akan saya bahas di slide selanjutnya. Nah, di sini ada namanya hello, default data interval, dan hold time for EGRP. Oke, default hello paket. Nah, hello paket ini dia dikirimin secara multicast. Multicast, misalkan ini dari kedua. Berikutnya yang dari grup dia mengirimkan grup ya, dengan multicast address yang tadi sudah ya jelaskan, yaitu 224.0.0.10. Jadi si EGRP ini akan mengirimkan hello paket untuk mengetahui pasti router tersebut masih aktif atau hidup ataukah dalam keadaan mati. Nah, yang pengiriman itu bersifat pengiriman pengiriman hello-nya itu ya itu bersifat request. Nah, seperti si router 2 nih. Kita mau mengirimkan hello untuk mengecek bahwa atau si router 1 sama si router 3 masih tersedia atau enggak ya, atau misalkan ada router lain di sini. Nah, otomatis itu mengirimkan hello paket ini kalau misalkan up dia akan ketahui bahwa si neighbor itu dalam kondisi up. Nah, dalam hello paket tersebut itu mempunyai hold time juga, hold time. Yang mana bila dalam jangka waktu hold time memang si tetangganya itu tidak membalas hello paket, nah maka si router tersebut akan dianggap dalam keadaan mati. Nah, biasanya si hold time paket itu 3 kali waktunya hello paket, dari full tuh 15 second. Nah, jadi ketika misalkan tidak ada balasan dari si, anggap saja ini router 4, ya, kita udah mengirimkan hello paket di sini, terus ada balasan nih dari R1 sini. Jadi otomatis ini dianggap si neighbornya aktif atau on. Coba, ya. Nah, ketika CR2, kita bawa 2. Nah, CR2 mengirimkan hello paket ke si router 1, terus si router 1 mengirimkan jawaban, otomatis nanti di neighbor-neighbornya dia itu dicatat bahwa ini ada balasan aktif bahwa si router 1 aktif. Lalu ada aku ngirim ke si router 3 nih, router 3, router 3, router 3 membalas juga. Nah, otomatis dia itu dicatat juga bahwa neighbor tersebut yang aktif. Sebaliknya juga dari router 1 ke router 3 dia saling mengirim kalau paket untuk mengecek atau mengetahui status dari neighbor masing-masing. Ya, kalau misalkan router 4 ini sudah 15 second ini tidak ada jawaban kepada si router 2 yang mengirimkan hello paket tersebut. Nah, dianggapnya nanti si neighbor itu tidak aktif karena dia sudah habis waktu hold time.
Itu untuk kalau misalkan Hello Paket kalau udah habis hold time-nya, kita akan mengkalkulasi ulang untuk fat-nya dan tidak memerlukan kalau misalkan yang non atau misalkan yang non gitu si negonya. Oke, di sini ada IGRP update dan acknowledgement di mana si update paket ini si IGRP yang mengirimkan paket pembaharuan untuk menyebabkan informasi perutuhan. Nah, pada paket pembaharuan ini yang dikirim, jadi paket pembaharuan dikirimnya itu jika hanya bila perlu aja atau misalkan ada pembaharuan yang berisi informasi perutuhan yang diperlukan dan dikirim ke perutuhan yang memerlukannya. Itu misalkan di sini jalan coba jadi kan kalau misalkan EGRP ini tidak seperti RIP nih. Nah, jadi tidak mengirimkan update periodik. EGRP ini mengirimkan update tambahannya hanya ketika ketika kondisi destination berubah, terus ketika jaringan baru tersedia atau jaringan yang ada menjadi tidak tersedia atau perubahan terjadi dalam metrik perutuhan dan jaringan. Nah, misalkan di sini kan eh, di router 2 misalkan telah kehilangan koneksi dari koneksi LAN-nya yang terpasang pada interface ini anggap saja kita anggapnya interface gigabit ya. Nah, interface gigabit di si router 2 ini yaitu down atau misalkan mati. Sama aja. Nah, router 2 akan segera mengirim update ke negornya yaitu di sini kita lihat negornya si router 2 yaitu router 1 sama router 3. Nah, dia langsung akan mengupdate ke router 1 dan router 3 dengan mencatat rute yang down atau loss EDR2. Nah, jadi si segera mengirim update ke router 1 dan router 3. Nah, router 3 sama router 1 itu langsung mencatat yang down di router 2 itu. Nah, lalu dia itu merespon dengan memberitahu untuk memberitahu si router 2 bahwa mereka telah menerima pembaharuan. Nah, jadi menerima update dari router 2 bahwa ada interface gig-nya atau misalkan jaringan linknya loss, dia mengirim update nih ke si tetangga si negor-negornya. Nah, si Layer 2 juga itu membutuhkan ACK atau acknowledgement paket. Nah, atau acknowledgement paket itu adalah hello paket yang tidak berisikan data. Jadi paket acknowledgement ini memuat non-zero atau saya sebut ACK aja ya biar ya. ACK number jadi memuat non-zero ACK number dan selalu dikirimkan dengan menggunakan unique cache address. Nah, jadi ACK ini merupakan sebuah pemberitahuan bahwa paket datanya telah diterima. Nah, jadi paket data yang dari router 2 menginformasikan bahwa ada link dari atau dari tabel routing si protokol si layan si router 2 yang down. Nah, dia itu langsung mengirim update R1, R2 atau naiknya dia itu kalau misalkan sudah menerima update. Nah, dia akan langsung mengirim ACK atau pemberitahuan bahwa oh saya nih udah menerima laporan dari router 2 bahwa bahwa
interface Giga Ethernet 0.0 lah kita sebutnya. Nah, itu down. Nah, otomatis nanti dia si R1 itu akan memperbaharui routing table-nya. Sama halnya dengan si router 3 juga. Setelah si router 3 menerima update dari router 2, dia juga mengirimkan ACK. Nah, untuk mengirimkan ACK, dia sudah menerima update lalu memperbaharui tabel routing si R3-nya sendiri. Oke, lanjut ya. Nah, di sini ada IGRP query and reply machine. Masih sama dengan topologi yang barusan. Sekarang ini masih berkaitan dengan hello paket, update, ACK, terus ada query dan reply. Nah, di sini query paket ini adalah sebuah request atau permintaan yang dilakukan secara multicast yang akan meminta sebuah root selama mengirimkan query paket. Setiap router akan melanjutkan untuk meneruskan query paket tersebut sampai router akan mengirimkan sebuah reply sebagai informasi bagaimana caranya untuk menuju ke jaringan tertentu. Nah, jadi dari gambar ini atau dari topologi ini R2 telah kehilangan koneksi. Jadi si R2 ini telah kehilangan koneksi ke LAN-nya sendiri atau ke lokalannya. Nah, dan dia mengirimkan query ke semua neighbor EGRP-nya. Sini, sini. Jadi ke si neighbor dalam area multicast-nya. Kalau misalkan ada di sini juga ya dia pasti bakalan ngirim sini. Nah, di sini si router 2 mengirim ke R1 dan R3. Terus nah, dan kedua, jadi si router itu harus menerima si yang karena query menggunakan router yang mengirim query ini router yang mengirimkan query ini yaitu karena mengirimkan dokumen yang andal, jadi si router penerima harus mereply ACK EGP-nya untuk menginformasikan pengiriman pertanyaan bahwa ia telah menerima pesan permintaan. Jadi kan si query ini mempertanyakan ke si router 1 dan router 2. Nah, si router 1 dan router 3, nah dia itu mereply bahwa dia telah menerima pesan atau permintaan dari si router 2. Nah, jadi si reply packet ini semua neighbor itu harus mengirimkan balasan. Jadi semua neighbor yang terhubung ke layer 2, dia itu harus mengirimkan balasan ke yang mengasih paket query itu. Terlepas dari apakah mereka memiliki rute ke jaringan yang down, jadi harus mengirimkan pemberitahuan berupa mengenai query-nya. Oke. Lanjut ya. Nah, di sini ada autonomous system. Nah, EGRP ini menggunakan perintah AS atau AS EGRP router untuk mengaktifkan proses EGRP. Nah, nomor AS yang disebut dalam konfigurasi EGRP ini
tidak terkait dengan Internet Assigned Number Authority atau ya IANA itu. Dan jadi dia tidak terkait dengan IANA untuk di CIS nomor EGRP yang secara global memiliki nomor AS yang digunakan oleh protokol routing eksternal. Kalau misalkan si nomor AS IANA seperti BGP, nah dia menggunakan AS nomor dari IANA. Nah, untuk perbedaannya si AS IANA dan AS EGRP itu, jadi AS yang diperlukan secara global oleh IANA itu adalah kumpulan jaringan di bawah kendali administratif satu entitas yang menyajikan kebijaksanaan perutuhan ke internet. Nah, misalkan pada gambar kan ini ada perusahaan A, perusahaan B, C, dan D. Ini di sini berada di semuanya ini berada di satu ISP. Nah, CSP ini memberikan perutuhan umum untuk semua perusahaan di ISP 1. Nah, jadi di ISP ini memberikan perutuhan umum masing-masing ke perusahaan-perusahaan, perusahaan B, A, B, C, D, dan A. Ya, jadi ketika dia mau mengakses ke rute ISP 2 atau misalkan BP, baru dia sudah beda AS. Dia menggunakan AS Yana. Jadi nomor AS yang digunakan untuk konfigurasi EGRP itu hanya signifikan untuk domain routing EGRP-nya saja. Jadi berfungsi sebagai ID proses untuk membantu router melacak beberapa intent EGRP yang sedang berjalan. Nah, ini diperlukan karena dimungkinkan untuk menjalankan lebih dari satu instansi EGRP di jaringan. Nah, jadi setiap instansi di EGRP dapat dikonfigurasi untuk mendukung bertukar pembaharuan routing untuk jaringan yang berbeda. Nah, untuk si AS-nya itu kalau itu 16 byte yang number dan ranknya itu dari 0 sampai 6, 5, 5, 35. Nah, ini rank dari AS IANA. Oke, sampai sini masih mengikuti rekan-rekan. Oke, siap. Kita lanjut saja ya ke slide berikutnya. Nah, di sini ada router ID. Router ID di EGRP ini digunakan untuk mengidentifikasi secara unik setiap router yang dalam domain routing EGRP tersebut. Nah, router ID digunakan dalam protokol routingan EGRP, OSPF, itu menggunakan router ID juga. Namun, nih peran router ID di OSPF itu signifikan. Nah, dalam implementasi EGRP v4, penggunaan router ID itu tidak terlalu jelas. Di EGRP versi IPv4 ini menggunakan router ID bit untuk mengidentifikasi router asal yang mendistribusikan router ke internal.
Misal di sini si router 2 nih, dia mempunyai router ID 209, 165, 200, 245. Nah, itu router ID si router 2. Sedangkan router ID si router 1 dia itu 192, 168, 5. Nah, ini untuk router ID si router 3. 92, 168, 10, dan 10. Hmm. Yang mana apa kebutuhan router ID menjadi lebih jelas dalam diskusi tentang IGRP untuk IP VNAM. Nah, sementara router ID ini diperlukan untuk redistribusi. Jadi detail distribusi IGRP ini di luar cakupan kurikulum. Untuk keperluan hanya perlu memahami router ID bagaimana hal itu ditentukan. Nah, ini mungkin untuk materi di dalamnya. Nah, ada untuk menentukan router ID tersebut ada beberapa kriteria. Ya, kriteria untuk menentukan router ID. Ya, satu. Nah, satu di setting secara manual atau di konfigurasi manual. Nah, jadi kalau ada satu dari beberapa cara untuk menentukan router ID-nya, yaitu menggunakan manual atau dikonfigurasi oleh sendiri. Misalkan router 2 kita pengen menggunakan router ID, misal menggunakan IP yang bilangnya 172.16.2.0/1 ibaratnya. Nah, dia otomatis langsung aja dikonfigurasi di si router tersebut, di router 2 tersebut. Kalau misalkan si router 2 ingin mengkonfigurasi router ID-nya secara manual. Nah, yang kedua, ini jika si router ID tidak dikonfigurasi secara manual atau tidak disetting langsung, nah yang akan dipilih yaitu si alamat IP loopback tertinggi di router tersebut bakal dipilih menjadi router ID-nya. Nah, otomatis kalau misalkan tidak disetting manual, tidak setting nih dari si router kedua nih, nggak ada settingnya, kita masukkan EGRP. Nah, di si router 2 ini kita punya IP loopback, ada setting IP loopback. Oh, nol lah ibaratnya. Nolnya 10, ibaratnya 10, 10. Terus ada IP 1, 100, 100, 100, 100. Nah, otomatis yang akan dipilih jadi router ID kan ada forum itu dalam aturan juga, kalau misalkan tidak dikonfigurasi manual dia akan memilih IP loop tinggi. Maka si router 2 kalau misalkan mempunyai IP loopback 0, 10, 10, 10, terus IP loopback 1, 1, otomatis yang akan dipilih jadi loopbacknya itu dengan yang router ID yaitu IP loopback yang 1 karena dia IP yang tinggi. Nah, itu otomatis si IP di IP loopback 1 itu dia akan dipilih menjadi router ID. Nah, kedua ya, IP
Baik. Berarti lanjut 3. Nah, ada juga nih, kalau misalkan kita udah udah dikonfigurasi, terus IP loopback kita tidak mengkonfigurasi IP loopback di si router tersebut. Nah, yang dipilih menjadi router ID itu nanti yang mana ini kita akan di si router 2 ini. Jadi kalau misalkan kita tidak ada settingan konfigurasi manual sama tidak ada settingan IP loopback di perangkat tersebut, yang akan dipilih menjadi router ID yaitu alamat IP 4 atau misalkan alamat interface fisik yang tertinggi. Nah, itu bakalan dipilih menjadi router ID. Nah, ini misalkan kita nggak di setting nih. Garis setting. Nah, otomatis si router ini otomatis akan mencari interface mana sih yang IP-nya tertinggi. Nah, dia akan dipilih menjadi ID-nya. Yang ketiga yaitu interfisik tertinggi. Nah, ya. Nah, IP, IP. Jadi IP-nya yang tertinggi yang dipilih. IP yang dari si interface-nya maupun dari interface loopback atau maupun dari interface fisik, bukan si interface-nya. Misalkan kan interface yang dipilih nih, misalkan IP loopback, ada IP loopback 1 dan 10. IP loopback 1 sama IP loopback 10. IP loopback 1 nilai IP-nya 111 sedangkan 10 10 10, sedangkan IP loopback 10 100 200 200 200. Nah, yang dipilih bentar maaf. IP loopback 10 10 10. Nah, sedangkan IP loopback 10 yaitu IP-nya 111. Nah, yang dipilih itu IP tertinggi, bukan interface tinggi, atau misalkan dari fisik juga itu dilihat, itu yang dipilih ready menjadi IP address tertinggi. Nah, di sini ada paket di sini ada paket interface. Nah, kalau kita udah men-setting konfigurasi nih, konfigurasi router 1, router 2, router 3. Ini kita udah udah melakukan konfigurasi routing IGRP, terus udah kita mengadvertise semua di semua networknya, misalkan network LAN, kita udah ada advertise network LAN dari router 1, terus network dari router 2, router 3, kita udah dimasukin ke router routing EGRP misalkan udah semuanya di advertise, jadi udah running, udah saling adjacency semua itu. Nah, otomatis kalau misalkan ada update atau apapun, atau juga akan mengirimkan hello paket ke semua negor yang mencakup area multicast si router tersebut. Nah, jadi semuanya itu akan mengirimkan multicast ke interface-nya, termasuk interface LAN tersebut, interface arah ke LAN. Otomatis kalau misalkan nih ya, kalau misalkan dari si router 1, router 2,
Router 3, router 1 ini dia down. Interface-nya ini doang. Nah, dia akan mengirimkan update kan kalau misalkan ada perubahan atau ada apapun dari isi IGRP kan ya otomatis dia akan ada update semisal kalau diperlukan kalau ada perubahan download atau pembaharuan network baru atau misalkan ada perangkat baru dia otomatis akan update ke semua router neighbor-nya yang di area multicast tersebut karena yang kena area multicast tersebut. Hmm. Otomatis kalau misalkan yang directory connected-nya yang ke arah yang ke router kan router ini router kan pasti membutuhkan update bahwa kalau misalkan ada perubahan atau ada yang down atau gimana kan supaya si LAN-nya itu tahu bahwa si destination atau si network tersebut yang dituju ini lagi down. Nah, dia membutuhkan informasi untuk diupdate di routing table-nya. Oke, berarti ini kita membutuhkan update di si router ini. Nah, kalau misalkan ke si LAN-nya atau lokalannya, sebenarnya dia tidak memerlukan update. Dia tidak memerlukan update untuk informasi tersebut karena sudah pasti diterima sama si router yang menjadi atau menjadi kayak router yang menjadi gateway atau menjadi link link untuk dia terhubung ke router-router lain. Dia itu cukup cukup memakai sudah sudah cukup memakai directory connected si link yang dijadikan dia pusat atau dijadikan dia gateway di routernya. Jadi pasti dia menerima update soalnya si router yang dipakai jadikan gateway dia yang mempunyai mempunyai tabel routingnya tersebut. Nah, jadi tidak memerlukan update ke arah LAN karena ini juga menjadi berat untuk ininya dan berat bebannya. Jadi baiknya kita menggunakan passive interface saja. Yang mana passive interface ini dia tidak akan jadi agar si link yang terhadap LAN atau link manapun yang ingin menjadi yang tidak tidak ingin menerima updatean atau menerima informasi terupdate yang tidak memerlukan, nah itu kita menggunakan passive interface saja. Nah, yang tidak memerlukan update yaitu semua link yang ke arah LAN. Karena otomatis ke arah LAN kan linknya itu pasti kita terhubung ke akses atau misalkan ke switch, ke perangkat-perangkat yang user kan dan itu dia tidak perlu memerlukan update routing tersebut karena udah disimpan di routing yang menjadi pusatnya si LAN tersebut menjadi gateway-nya. Gimana sampai masih ngikuti semuanya teman-teman saat ini ada yang ditanyakan. Oke, kalau gitu kalau kita lanjut dulu kalau misalnya ada pertanyaan apapun bisa langsung aja kalau misalkan di Webex di Q&A di Q&A bisa langsung dipertanyakan aja dan kalau misalkan kalau yang lagi streaming di Facebook juga bisa di kolom komentar langsung aja kalau yang mau ditanyakan nanti teman saya akan memantau. Oke, lanjut dulu ya ke hal selanjutnya. Nah, di sini ada education Naigor EGRP Naigor education. Yang mana tujuan dari setiap protokol dynamic routing itu adalah mempelajari tentang remote network dari router lain dan untuk reach convergence routing domain. Nah, jadi sebelum si EGRP update paket dapat ditukar antar router. Nah,
ya, dan ini. Nah, sebelum si router ini, router 1 sama router 2 saling menerima update, menerima update paket yang dapat ditukar antar router. Jadi EIGRP ini harus terlebih dahulu menemukan neighbornya. Jadi neighbor EIGRP adalah router lain atau misalkan ya router yang lain yang menjalankan EIGRP juga pada jaringan yang directly connected. Nah, misalkan ini nih, di sini tertentu menjalankan protokol routing EIGRP. Nah, di sini juga menjalankan protokol routing EIGRP, otomatis dia akan saling say hello atau menghubungkan hello untuk kita mengetahui apa IM router 1 memakai routing EGRP. Jadi untuk tahap exigency-nya, jadi harus buka routing protokol routing sama. Kalau misalkan kita berbeda protokol routing itu, kita ya tidak akan exigency dengan menggunakan protokol routing yang berbeda. Itu udah beda lagi, nantinya ada yang disebut dan disebut. Nah, kalau misalkan untuk mau exigency, kita harus memakai protokol routing yang sama. Misalkan IGRP itu IGRP, ya OSPF, OSPF, nanti dia akan saling eksistensi. Tapi sebelum eksistensi ada beberapa tahap dulu sebelum mencapai eksistensi. Seperti sekarang ya Hello Packet ini. Nah, jadi Hello Packet ini, jadi si EGRP ini menggunakan Hello Packet untuk mengestablish dan maintain neighbor eksistensinya. Jadi agar si dua router EGRP ini menjadi neighbor, dua router ini dan bisa dia menjadi neighbor, beberapa parameter antara kedua router harus sesuai. Misalnya dua router EGRP harus menggunakan parameter metrik EGRP yang sama dan keduanya harus dikonfigurasi dengan AS yang sama juga. Misalkan AS 100 di router 1, di router 2 juga harus menyesuaikan AS 100 untuk bisa beberapa tahap untuk mengkrit atau membangun eksistensi. Nah, setiap router EGRP itu memaintain neighbor table-nya. Jadi yang berisi yang dimaintain neighbor table-nya itu berisikan list router dan apakah yang sudah eksistensi sama neighbor table itu digunakan untuk nge-track status dari neighbor nantinya. Nah, ini dijelaskan pada gambar ini menunjukkan dua router EGRP yang saling menukar hello paket. Router pada EGRP menerima paket hello pada sebuah interface. Nah, jadi router itu menambahkan ke table neighbornya. Nah, contohnya satu nih. Nah, link link dari router 1 up nih. Misalkan link dari 1 up nih. Nah, dari router 1 up nih. Lalu mengirimkan paket hello ke semua paket hello EGRP melalui semua interface yang dikonfigurasi EGRP. Nah, misalkan kan di sini ada satu nih, satu interface saja. Nah, jadi si router 1 itu mengirimkan hello paket ke router 2. Jadi, halo, I am router 1. Nah, nanti si, lalu si router 2 itu menerima hello paket. Nah, hello pada interface yang sudah dikonfigurasi EGRP di si router 2. Nah, yang ini ada satu link ya. Nah, router 2 itu membalas dengan update paket EGRP yang berisi semua rute yang ada dalam tabel penuturannya kecuali yang dipelajari melalui interface itu. Nah, namun si neighbor yang belum bisa establish jika R2 belum mengirimkan update ke router 1. Nah, jadi ini buatkan si router 2 itu langsung mengirim update. Ini semua
semua informasi routing dari networking saya nih. Nah, terus nanti si router 2 sesudah mengirimkan update, nah, mengirimkan lagi hello. Hello itu si router 1 mengirimkan sama jadi hello ini jadi si router 1 ke si router 2 mengirimkan eh, hello untuk nanti si router 2 mengirim update ke informasi routing yang ada di tabel routingnya. Nah, lalu si hello si router 2 mengirimkan hello paket lagi ke si router 1 untuk membangun adjacency itu. Nah, kalau misalkan si kedua router udah saling bertukar hello, barulah adjacency neighbor dibuat. Jadi adjacency neighbornya itu dibuat router 1 dan router 2 memperbaharui tabel neighbor EGRP-nya dan menambahkan yang adjacency sebagai neighbor. Oke. Ini untuk adjacency neighbor ya dari EGRP. Nah, lalu ada namanya itu EGRP topologi table. Nah, EGRP topologi table itu EGRP update yang bersihkan network yang dapat di reach dari router untuk mengirimkan update dari router yang mengirimkan update. Saat update itu pertukaran info antar neighbor. Nah, itu menerima router yang menerima dari router itu menambahkan untuk menambahkan ke topologi table. Setiap router itu maintain topologi table. Nah, setiap router juga itu mengkonfigurasi seperti IPv4 dan IPv6 untuk topologi table itu termasuk router yang entry destination bahwa router memperoleh dari directly connected IGRP neighbor. Nah, bisa dilihat dari sini nih dari ini untuk router yang discover dari proses. Nah, misalkan dari update nih yang satu untuk table. Sudah sudah pas tadi pas pembentukan adjacency si router 1 kan pertama mengirim hello paket nih ke si router 2. Nah, lalu si router 2 ini mengirimkan update ke si router 1 yang mana update ini memberikan informasi tabel routingnya. Nah, setelah mengirimkan informasi, lalu si router 2 juga mengirimkan hello paket. Paket dengan ini dengan paket hello, berarti hello. Saya router 2 ini mendir. Nah, lalu si router 1 itu memberikan ACK bahwa yang isinya itu thank for the informasi. Jadi terima kasih bahwa dia sudah menerima informasi yang diberikan dari si router 2 sudah menerima informasi ini nih dari si router 2. Jadi dia mengirimkan informasi ACK. Nah, lalu karena si router 2 mengirim hello paket ini, nah jadi dia itu memberikan update lagi si router 1 juga memberikan update yang isinya tabel routing yang ada di router 1. Nah, jadi si update-nya itu dia ini jadi memberikan semua informasi routing yang ada di routing table-nya si router 1. Lalu setelah itu si router 2 juga langsung mengirimkan informasi atau mengirimkan ACK bahwa dia sudah menerima informasi
routing, informasi protokol routing, informasi routingan dari si router 1. Otomatis, nah ya udah terbentuklah topologi EGRP topologi table. Oke, lanjut. Dari sini ada namanya EGRP convergence. Gimana EGRP convergence ini? Nah, dia itu jadi setelah semua yang tadi kita ilustrasikan sebelum itu pembentukan eksekusi, pembentukan apa topologi table, nah barulah ada convergence table yang mana setelah menerima EGRT paket dari terdua, informasi topologi table dari router 1 itu pasti akan diupdate dari IP routing table-nya untuk base pair setiap destination, termasuk metrik dan neck hop router. Itu pasti diupdate di table routingnya. Nah, sama untuk router 1, router 2 juga. IP routing table-nya itu pasti untuk menemukan base pair atau jalur untuk ke destination terdekat atau neck hop-nya itu sebenarnya minta update bentuknya. Jadi kedua router itu udah saling convergence statnya. Jadi ibaratnya udah saling running lah, itu udah saling menerima informasi table dari shifter satu dari ke apa shifter satu udah menerima informasi dari router 2. Begitupun sebaliknya si router 2 sudah menerima informasi dari router 2. Di router 1 menerima dari router 2. Sampai saat ini kita sudah apa udah sampai apakah vacancy atau table tentunya apakah ada yang mau ditanyakan mungkin dari teman-teman yang sedang yang sedang streaming di FB, silakan kalau misalkan ada live-nya. Saya coba sebelum verifikasi atau misalkan sebelum masuk ke PDF-nya. Nah, di sini saya menggunakan 4 router. Mana itu ada router 0, router 1, router 2 dan router 3. Nah, yang IP untuk ini untuk lihat antar diklik itemnya saya menggunakan IP 130 juga agak tidak jadier untuk IP-nya kalau misalkan menggunakan IP untuk ini aja kebutuhan 2 IP saja. Nah, yang nantinya ini si Rentono itu mempunyai IP loopback 10 dan 2. Menurut satu mempunyai IP loopback 111.3.1.1/32 sama back ini misalkan nanti sekarang itu saya si router 0 itu yang menjadi sumber source, yang menjadi destinasinya adalah si router 2 yang mana nanti kita akan memverifikasi si router 1 si router 0 sudah dapat IP loopback di setiap routernya atau apakah misalkan kita lihat topologinya sama nanti kita akan coba testing apakah sudah bisa di testing nih ke semua IP loopback yang terpasang. Nah, lalu nanti kita akan tes
tes root ya, untuk ke destination IP loopback di router 3 kan itu ada router lewat router 1 sama lewat router 2. Nah, nanti yang bakal dipilih oleh si EGRP itu ya, lewat jalur mana. Jadi kita akan coba di terus root ke IP 333. Terus nanti kita akan kita menampilkan soal IP rootnya. Oke, langsung saja masuk ke ini berikut topologi yang sudah saya share barusan ya. Nah, yang mana barusan saya ingatkan bahwa akan melakukan verifikasi dari router 1 ke ketiga. So, kita verifikasi dulu apakah sudah dapat routingan kah dari router 1, router 2, router 3 gitu. Sudah coba lihat so, IP route. Nah, di sini jadi si EGRP ini yaitu kodenya itu menunjukkan bahwa kalau EGRP itu dia D itunya untuk apa kodenya. Nah, di sini juga bisa dilihat kalau D misalkan dia untuk EGRP, kalau O SPF, kalau IA ya SPF interarea, ada N1 asuransi internal tipe 1, tipe 2. Untuk EGRP sendiri dia di EGRP yaitu kodenya itu yaitu menunjukkannya bahwa router EGRP itu D dengan oke, kita udah dapet apa ke arah apa ke arah router 1, router 2, tiga dengan di sini ada nah, ini sudah kan yang sudah saya bahas tadi bahwa yang 90 ini yaitu ini administratif distance-nya. Administratif distance EGRP itu adalah 90. Ini untuk internal. Nah, untuk matriknya itu ini. Ini dari kalkulasi dari bandwidth dan delay antar si apa si link dari si link directly connected. Kita coba lihat show IP RTGR. Oh, ya. Ini untuk lebih spesifikasi untuk EGRP-nya. Nah, mungkin untuk ke destinasi ke satu itu dia via via router 1 ya. Kalau misalnya 11 sesuai dengan IP-nya. 222 itu IP router 2 dia langsung ke dia langsung ke 11. Kita coba ping ke setiap IP loopback-nya. Ping kita ke loopback satu itu kayak satu dulu. Oke, namanya langsung kita coba ping ke loopback di router 2. Ini kita ada dulu kalau misalkan dia ada di titik dulu atau dulu baru langsung declare. Nah, kita coba ke oke udah bisa juga. Nah, cek juga nih kita ini si router 1 versi router
tiga nih menggunakan jalur mana nih, jalur bawah atau ke atas. Transfer. Oh, jadi dia menggunakan jalur ke lewat router satu. Mana dia bukan ke hop IP networknya itu 11.11.11.11.22 dan 13.13.1. Emang pasti bakalan lewat jalur jalur atas. Kenapa? Karena dalam kalkulasi perhitungannya dia pasti akan ke arah atas karena kalau di bawah ada link yang menggunakan serial. Yang mana link serial itu kalau kalkulasi menggunakan serial dia menjadi metriknya itu jadi lebih tinggi. Jadi yang dipilihnya itu bakal metrik yang lebih kecil yaitu arah ke atas gitu. Nah, lalu kita coba eh show IP nah di sini di show IP EGRP topologi ini kita itu melihat atau ya melihat keseluruhan topologi dari si jaringan tersebut. Nah, dari mulai P1 itu pasif, aktif, view update, itu query, reply, nah ini pasif. Nah, arah ke arah router 1, router 3, 4, ada sensor kan, ini ke IP sendiri, untuk IP sendiri, semua topologinya di sini ada. Jadi mengetahui keseluruhan topologi dari mulai metriknya, semuanya, lewat mana aja, metrik ke atas berapa, metrik ke bawah berapa, jadi ini kan untuk ke arah 10 metriknya seperti ini, ke arah IP router 1 dia mengarahkan dengan metrik dan bisa dilihat sampai sini apa ada yang ada lagi sepertinya tidak ada yang ditanyakan ya. Kalau itu saya tutup aja sekian materi ini dari saya untuk basic IGRP. Terima kasih dan mohon maaf kalau ada penjelasan atau ada kata-kata yang kurang bisa dipahami. Pokoknya nanti ditanyakan di Telegram yang sudah saya yang tadi dikabarkan di slide pertama. Yaitu saya intikan ke saudara Jeki untuk penutup dari materi ini. Silahkan Mas Jeki. Oke, terima kasih Mas Iqbal atas materinya ya. Mana materinya ini membahas tentang routing IGRP, salah satu routing di internet, dimana ini proprietornya Cisco ya. Oke, jangan lupa tetap stay di webinar kita ya. Besok, insya Allah akan diisi oleh pemateri mungkin nggak asing lagi ya bagi kita, yaitu Michel Takiochi. Nah, dimana Mas Michel ini merupakan pernah juara di Olimpiade Mikrotik. Nah, jangan lupa ya besok insya Allah akan diisi oleh Mas Michel Takeuchi. Oke, seperti biasa ya sebelum sesi webinar hari ini kita tutup, izinkan kita untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Apa sih itu Bespan Network? Dimana Bespan Network itu bergerak di bidang IT Training Consulting ya. Bisa dikatakan juga Bespan Network ini sebuah community atau sebuah pondokan di mana insya Allah setiap tahunnya Bespan Network menerima anak pondok baru yang berasal dari SMK-SMK seluruh Indonesia. Nah ini
eh, terutama bagi tamatan atau lulusan SMK ya, bagi fresh graduate yang baru lulus SMK bisa daftar ke Bespat Network sebagai anak pondok. Untuk persyaratannya bisa dikirim ke email kita di info@bespatnetwork.com. Nah, Bespat Network ini beralamat di Jalan Lombok 2, Cibodas, Karawaci, Tangerang di Provinsi Banten. Adapun beberapa layanan atau servis yang dapat disediakan oleh Bespat Network, yang pertama Network Planning Design, di mana kita dapat melakukan planning dalam proyekan ya, di mana kita bisa nge-planning, ngedesain bagaimana sih desain dari sebuah jaringan untuk perusahaan. Nah, ini pastinya untuk desainnya akan kita sesuaikan dengan kebutuhan perusahaan tersebut. Nah, mulai dari reliability-nya, sama performance dari jaringannya untuk kedepannya. Nah, nanti kita akan bisa desain dari sana gitu. Supaya jaringannya itu bisa lebih optimal untuk kedepannya. Nah, setelah kita melakukan planning and design, di mana semua jaringan dari perusahaan itu sudah kita desain sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhan. Nah, di sana kita juga bisa melakukan namanya narrow implementation. Nah, di mana narrow implementation ini kita bisa melakukan konfigurasi, instalasi ataupun upgrade. Nah, misal kita dari perusahaan kita langsung melakukan instalasi jaringannya, konfigurasi jaringannya, mulai dari konfigurasi untuk sistemnya, terus instalasi dari segi fisikalnya seperti cabling, mounting dan lain-lain, serta upgrade misalkan dari jaringan perusahaan tersebut ingin upgrade dari existing network ke proposed network atau ke network baru ya. Nah, kita juga bisa upgrade ataupun migrasi. Ataupun nantinya ya perusahaan tersebut ingin mengekspand jaringannya untuk meningkatkan scalable dari jaringannya itu. Nah, nanti kita bisa melakukan migrasi, yaitu menghubungkan network yang lama dengan network yang baru. Nah, selain itu kita juga menyediakan service network monitoring ya, di mana network monitoring ini kita bisa standby selama 24 jam untuk menjaga dan menganalisa dari jaringan perusahaan tersebut. Jadi setelah kita implementasi jaringan dari perusahaan tersebut sudah di tahap production, nanti kita bisa melakukan yang namanya pemantauan atau penganalisaan, di mana jika terjadi troubleshoot nanti kita bisa nge-resolve atau menangani masalah tersebut. Itu sudah lagi network maintenance ya, di mana ini perawatan jaringan, menjaga perangkatnya, memperhatikan segala sesuatu dari perangkatnya, baik itu dari segi resource. Nah, di sini kita bisa jika terjadi troubleshoot juga, ini kita bisa menangani troubleshoot tersebut. Nah, ini sistemnya itu per tahun ya, jadi biasanya kita kontraknya itu per tahun. Selain itu kita juga menyediakan in-house training, di mana dimana kita bisa mengadakan training di rumah ya, atau bisa mengadakan training di tempat kita, Bespat Network di Cibodas, Karawaci, Tangerang. Dan jika dari perusahaan atau dari customer ingin kita yang berkunjung ke perusahaannya untuk mengadakan training, nah itu juga bisa. Untuk pilihan materinya bisa dikunjungi di website kita di www.bestpanero.com/training ya. Di sana juga terdapat pilihan materi serta durasi waktu yang kita gunakan. Serta ada lagi narrow assessment atau narrow audit ya, di mana kita melakukan analisa terhadap jaringan existing networknya gitu. Jadi misal ada ditemukan case-case atau isu-isu yang kemungkinan akan mengganggu production jaringannya untuk kedepannya. Nah, di sana kita bisa memberikan saran dan saran serta
serta masukan ya gimana jaringannya itu lebih optimal untuk kedepannya agar case-case tadinya itu tidak terjadi di mana case itu bisa mengganggu production dari jaringannya perusahaan tersebut. Nah, terus ada lagi itinerary konsultan di mana jika perusahaan ataupun kampus ataupun government ya ingin melakukan konsultasi jaringannya, konsultasi infra jaringannya mengenai case-case atau isu-isu khusus. Nah, ini bisa kita bahas ya. Nanti kita insya Allah akan berikan pastinya akan memberikan solusi terbaik serta best practice dari case yang dikonsultasikan tersebut. Nah, selain ini beberapa klien yang pernah merasakan jasa kita ya, yang pernah merasakan sidik jari kita di jaringannya, mulai dari corporate, kampus, dan government. Nah, ini beberapa pilihan materi yang kita sediakan untuk training ya. Yang pertama, di sini ada CCNA dan CCNP Routing UCC. Nah, kita juga menyediakan training custom. Di mana training custom ini kita menyediakan materi khusus, misal dari customer ingin membahas materi khusus seperti misal VXLAN aja, seperti segmen routing saja, di mana tujuannya untuk mendalami materi-materi khusus tersebut gitu. Untuk info lebih lanjut bisa kontak kita via email di info@bestpanerwo.com. Ini beberapa. Selain itu kita Bestpanerwo juga menyediakan beberapa produk yang bisa teman-teman miliki, di mana bisa langsung pesan ke kita, bisa kontak kita via email di info@bestpanerwo.com. Yang pertama ada workbook CCNA, di mana workbook CCNA ini berisi lab-lab praktik dan juga terdapat konsep di dalamnya. Jadi sangat pas ya. Labnya kita dapat dari segi praktik. Nah, nanti dari segi materi konsepnya juga kita dapat. Nah, ini membahas seputar Cisco CCNA. Jadi bagi mempersiapkan diri untuk exam CCNA, nah ini bisa menjadi salah satu solusi ya untuk dipelajari. Nah, ini bisa dipesan di via kita, bisa info kita, bisa kontak kita via email di info@bestpanerwo.com atau bisa dipesan melalui website kita. Nanti di sana ada kolom buat pemesanan buku ya di www.bestpanerwo.com/book. Nah, di sana silakan isi nama lengkap, alamat, dan alamat tujuan ya pengiriman. Nah, ini bisa dikirim ke seluruh Indonesia. Workbook ini dibuat oleh Bapak Danung Yonko, di mana Bapak Danung Yonko ini merupakan owner atau founder dari Pondokan Bestpanerwo. Ini harganya 150.000 di luar ongkir. Nah, terus kita juga menyediakan beberapa handbook free atau handbook gratis ya, di mana bisa teman-teman dapatkan secara gratis. Tinggal download di website kita di www.bestpanerwo.com/book. Yang pertama ada handbook MPLS dasar dan L3 VPN. Bagi yang ingin pelajari MPLS dasar dan L3 VPN, terutama di segi konfigurasinya, di segi praktiknya, bisa langsung download saja di website kita di www.bestpanerwo.com/book. Nah, ini dibuat oleh Bapak Danung Yoto ya. Semoga bermanfaat ilmu-ilmu yang ada di handbook ini. Amin. Terus ada lagi handbook Zoom Cloud Meeting ya, dimana handbook ini berisi tentang apa sih itu fitur-fitur apa saja yang terdapat di aplikasi atau software Zoom ini, dimana software Zoom ini merupakan salah satu software video conference atau software yang digunakan untuk mengadakan meeting ataupun pertemuan secara online seperti Webex ini ya. Kalau Webex ini dia berasal dari platformnya Cisco. Nah, ini dibuat oleh saya sendiri ya, Jeki Hendrian. Oke, semoga ini sifatnya itu gratis, bisa di-download di website kita di www.bestpanerwo.com/book. Semoga bermanfaat ya. Nah, ada lagi produk kita, ada cover bag. Nah, di mana ini bisa melindungi tas teman-teman dari hujan,
dari air. Nah, ini misal jika teman-teman berada di luar dan tiba-tiba hujan, nah ini bisa melindungi tas teman-teman agar tidak basah. Ini sangat kuat dan tahan. Dan kita juga menyediakan t-shirt ya, atau kaos. Yang pertama ada warna biru, never stop ngoprek. Atau never stop ngoprek ini artinya jangan pernah untuk ngoprek. Ngoprek itu mengulik-ulik perangkat jaringan gitu. Atau bisa diartikan juga jangan pernah berhenti untuk belajar gitu. Seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, di perangkat jaringan itu dia belajar, apalagi kita. Jadi kita harus tetap belajar, tetap produktif walaupun di pandemi ini. Semoga pandemi ini cepat diangkat oleh Allah dan diganti dengan keberkahan. Amin. Nah, ini bisa dipesan juga, harganya 150.000, ada ukuran S, M, L, XL, dan double XL. Bisa pesan, kontak kita di info@bestpanerrod.com. Yang kedua ada kaos warna hitam, pantang pulang sebelum ping reply. Nah, ini bisa dipesan juga, bisa kontak kita via email. Nah, ini produk-produk kita ini insya Allah bisa dikirim ke seluruh Indonesia. Kita juga menyediakan PC second ya, dimana kualitas masih bagus dan masih terbaik lah. Nah, ini PC seri Dell 7010 i3 Gen 3 RAM 4GB ya, harddisk 250GB. Bagi sekolah-sekolahan yang ingin mempersiapkan labornya, mengisi labornya dengan PC-PC yang keren, nah ini bisa pesan juga ke kita. Bisa kontak kita di info@bestpanerrod.com. Nah, ini insya Allah bisa dikirim ke seluruh Indonesia. Mungkin hanya itu dari kita. Terima kasih. Salam pantang pulang sebelum ping reply. Nah, bagi yang ingin tahu tentang kita seputar Bespa Network, apa keseharian kita, bisa kunjungi beberapa sosial media kita. Yang pertama ada bit.ly/youtube.bpn, di mana insya Allah di channel kita ini akan diisi dengan video-video yang mengandung ilmu yang bermanfaat. Terutamanya webinar-webinar Ramadan ini, insya Allah videonya akan kita upload ke YouTube kita. Jadi sekarang udah beberapa video ya untuk webinar Ramadan ini, dan untuk video selanjutnya masih di tahap editing. Jadi mohon bersabar ya untuk peserta semuanya. Ini silakan di subscribe ya sebagai support untuk kita, dan di like juga jika ingin yang ditanyakan atau kritikan. Kita sangat menerima masukan dan kritikan yang membangun, jadi silakan dilemparkan di kolom komentar. Untuk Facebook kita juga punya di fb.com/bestpanerrod.5, di mana video webinar ini kita juga live stream di Facebook, di fanpage kita di bestpanerrod.com. Di Bestpanerrod ya, di fanpage Bestpanerrod. Selanjutnya ada website kita di www.bestpanerrod.com, di mana bagi yang ingin tahu materi, pilihan materi untuk training, durasi yang kita gunakan, serta yang ingin memesan buku, serta yang ingin mendownload buku gratis atau free handbook, nah bisa kunjungi website kita di www.bestpanerrod.com. Terus kita juga punya email sebagai dimana teman-teman bisa kontak kita via email buat pemesanan, buat info lebih lanjut bisa kontak kita via email di info@bestpanerrod.com. Kita juga punya Instagram di @bestpanerrod, dimana Instagram ini insya akan diisi dengan keseharian Bestpanerrod, aktivitas terupdate dari Bestpanerrod insya Allah akan diupload di Instagram, jadi silakan di follow ya. Oke, mungkin hanya itu dari kita Bestpanerrod. Jangan pernah berhenti belajar. Semoga puasa Ramadan ini selalu dilancarkan. Sebentar lagi akan masuk ke Hari Raya Idul Fitri ya, hari kemenangan. Semoga kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu diberi kesehatan, dipanjangkan umurnya, terutama dipanjangkan umur ibadahnya. Oke. Mungkin hanya itu dari kita. Salam pantang pulang sebelum reply. Salam Bestpanerrod Team.
Terima kasih atas antusias dan partisipasi dari peserta semuanya. Dan saksikan, jangan lupa besok tetap stay di grup ya, buat playback ataupun di live stream. Nah, insya Allah besok akan diisi oleh Mas Michael Takeuchi, di mana Mas Michael Takeuchi ini merupakan pernah juara di Olimpiade Mikrotik ya. Nah, silakan besok bergabung dan join bersama kita di Smart Network. Mungkin hanya itu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.